Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus 18 Mei 2023, terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 63, dan epistel dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6, diikat oleh topik atau tema mengimani Yesus yang naik ke sorga. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, maka porsiai Yesus na naik tu surgo. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 66 adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Dan khotbah kita ayat 60 sampai dengan ayat 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah nats khotbah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 18 Mei 2023 dengan tema atau topik mengimani Yesus yang naik ke surga, maka porsiai Yesus nama naik tu surga. Saudara, totalitas pasal 6 kitab Yohanes ini membicarakan masalah pangan, masalah kesejahteraan, masalah roti, dan hidup sehari-hari manusia. Pada awal pasal 6 ini dicatat, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan saja, dan masih berlebihan 12 bakul lagi. Mujizat yang luar biasa ini membuat banyak orang bermaksud untuk menjadikan Yesus raja orang Yahudi. Karena menurut mereka, kalau Yesus mereka jadikan sebagai raja, maka tidak akan terjadi lagi kekurangan, tidak akan terjadi lagi masa-masa paceklik. Mereka akan terhindar dari krisis pangan, krisis kelaparan. Hidup mereka tidak akan mengalami kembang kempis lagi. Kenapa bisa? Karena menurut mereka, Yesus akan melakukan tanda-tanda mujizat ketika mereka mengalami berbagai-bagai kekurangan. Seperti itu. Nah, tentu saja rencana seperti itu, Bapak Ibu, tidak dikehendaki oleh Yesus toh. Makanya Yesus sendiri meninggalkan mereka. Saudara, besoknya kembali Yesus dikelilingi lagi oleh orang-orang Yahudi, dan terjadi diskusi hangat membahas dan menanggapi, meresponi peristiwa terjadinya mujizat kemarin. Kok bisa ya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan makan 5.000 orang?
Untuk menjawab sikap dan pertanyaan orang banyak itu, Yesus mengatakan pada ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Namun demikian, diskusi berlanjut terus membahas kejadian itu. Kemudian Yesus mengatakan lagi pada ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, ucapan Yesus ini bagi mereka mengandung reaksi negatif. Sehingga banyak orang Yahudi yang bersungut-sungut. Sebagian besar di antara mereka tidak menerima ucapan Yesus ini. Kata mereka apa? "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Tetapi Yesus tidak mundur. Malahan pada ayat 54-55 Yesus berkata lagi, ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Pada ayat 55, Yesus mengatakan, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Wah, saudara, mendengar ucapan terakhir ini, orang-orang Yahudi semakin merasa jijik pada Yesus. Karena bagi orang Yahudi, ucapan Yesus yang mengatakan, "Makan dagingku dan minum darahku," itu dianggap sangat-sangat menjijikkan dan merasa ngeri mendengarnya. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, manusia makan daging manusia bagaimana? Itu berlawanan dengan hukum yang mereka anut. Apalagi meminum darah. Jangankan meminum darah, kena darah pun sudah najis buat mereka. Makanya ini bagi mereka merupakan perbuatan yang sangat-sangat mengharamkan. Hanya orang barbarlah menurut mereka yang makan daging manusia dan minum darahnya. Itu sebabnya pada ayat 60 khotbah ini ternyata bukan hanya orang Yahudi saja yang merasa jijik dan benci melihat Yesus. Justru murid-murid Yesus sendiri pun tidak senang mendengar ucapan Yesus ini. Kalau disebut murid-murid Yesus di luar yang 12 murid Yesus itu yang disebutkan murid-murid Yesus di sini. Mereka berkata, "Wah, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ayat 60. Pada ayat 61, Yesus ternyata tahu isi hati mereka bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Itu sebabnya pada ayat 61 dan ayat 62, Yesus bertanya pada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Pada ayat 64, Yesus juga tahu bahwa ada di antara murid-muridnya itu yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan pada ayat 66, ini paling fatal. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut dia. Ya, sekali lagi perlu diketahui bahwa sebutan murid-murid yang mengundurkan diri itu di sini bukan ditujukan kepada yang ke-12 murid itu ya. Sebab pada ayat terakhir nanti ayat 67 disebutkan di sana. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudara, apa hubungan pengajaran Yesus ini dengan event atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Saudara, Yesus memperbandingkan pengajarannya yang sulit sekali diterima oleh orang Yahudi dan bahkan juga oleh murid-muridnya tadi. Bagaimana mereka bisa menerima apabila di satu waktu kelak mereka melihat Yesus naik ke surga?
Saudara, adapun yang hendak dikatakan oleh Yesus di sana adalah banyak pengajaran Yesus yang sulit diterima, termasuk nanti kenaikannya ke surga. Nah, untuk itulah dibutuhkan keyakinan, kepercayaan, dan iman, kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh agar kita mau percaya kepada setiap pengajaran-pengajaran ucapan Yesus. Dan itulah yang diserukan topik peringatan kenaikan Yesus ke surga Kamis 18 Mei 2023. Mengimani Yesus yang naik ke surga, maka porsiai Yesus nama naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus Kamis 18 Mei 2023 dihubungkan dengan topik mengimani Yesus yang naik ke surga, maka porsiai Yesus nama naik ke surga. Apa pengajaran Tuhan bagi kita saat kita memperingati kenaikan Yesus ini? Pengajaran pertama, kita terpanggil menjadi saksi Kristus. Gabe sitidangini Kristus. Saudara, menjadi saksi atau sitidangi ini, Bapak Ibu, merupakan tugas dari semua orang percaya tanpa melihat apakah dia seorang pemangku jabatan partonan, apakah dia seorang sintua bibelfro diakones, bahkan seorang pendeta atau jabatan lain. Oh, tidak ditentukan oleh jabatan-jabatan gerejawi seperti itu, menjadi saksi Kristus. Suruhan Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 15 yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini ditujukan oleh Yesus buat semua pengikutnya, kepada semua orang yang sudah percaya kepadanya di sepanjang zaman atau waktu, termasuk kepada kita pendengar khotbah saat ini sendiri. Saudara, bagaimana sikap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terhadap panggilan ini? Ketika kita merayakan kenaikan Yesus ini, kita sedang dipanggil, sedang disuruh untuk bersaksi. Maukah kita melaksanakannya? Ya, mungkin akan ada di antara kita yang meresponi dengan jawaban, aku tidak mampu, pendidikanku tidak ada untuk itu. Wah, ada yang mungkin menjawab seperti itu. Yang lain mungkin akan berkata, aku kan jemaat biasa, itu bukan bidang saya. Itu kan tugasnya pendeta, sintua, dan penerima tahbisan-tahbisan lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, soal bersaksi ini bukan hanya sekedar berkhotbah atau berdiri di podium untuk menerangkan firman Tuhan, meskipun tentunya hal itu adalah bagian daripada bersaksi akan firman Tuhan. Melakukan tugas dan pekerjaan untuk bersaksi bukan harus pergi ke negeri lain, apalagi meninggalkan pekerjaan keluarga dan sebagainya seperti para pekabar-pekabar Injil yang kita kenal. Nomensen misalnya, datang dari Jerman ke daerah Tapanuli. Ada banyak cara dan usaha kita untuk melakukan tugas bersaksi ini, Bapak Ibu. Bersaksi bisa kita wujudkan misalnya lewat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, kepada sesama pekerja di kantor, bagi yang berkantor, atau di tempat-tempat tugas kita masing-masing. Kita bisa bersaksi di situ. Bersaksi juga bisa kita lakukan atau wujudkan lewat kepedulian kita menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Lewat keterbukaan hati kita mendukung program-program gereja, program-program sektor, dan komunitas lainnya. Dan yang paling sederhana, bersaksi adalah memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati itu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kepada tetangga, kepada interrelasi sosial yang lebih luas lagi. Dengan semuanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah menunjukkan realitas seruan topik peringatan kenaikan Yesus 18 Mei 2023 ini, mengimani Yesus yang naik ke sorga, maka porsi Yesus nama naik ke surga. Pengajaran kedua, di saat kita bersaksi, ada beragam respons orang-orang. Jangan terpengaruh. Saudara, ketika Yesus menerangkan hakikat dirinya sebagai roti hidup dan menawarkan kepada pendengarnya agar mereka memakan dagingnya Yesus dan meminum darahnya Yesus, terjadi berbagai-bagai respons yang jelek.
dan kritis dari pendengarnya, termasuk dari para murid-murid Yesus di luar yang 12 itu ya. Banyak di antara mereka yang menolak dengan keras ajaran Yesus ini. Mereka melawan Yesus dan bahkan menuduh ajaran Yesus ini keras. Wah, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kata mereka ayat 60. Dan bahkan banyak di antara mereka yang membenci Yesus serta meninggalkan Yesus. Termasuk mereka yang selama ini sudah menjadi pengikut Yesus, murid Yesus di luar yang 12 itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah realitas yang harus kita sadari. Ketika kita bersaksi dan mengabarkan berita kesukaan pengajaran Alkitab, firman Allah, sebagaimana kita sebutkan pada bagian pertama tadi, ingatlah bahwa realitas yang dihadapi oleh Yesus dalam khotbah ini juga bisa dan akan terjadi buat saya, buat kamu, buat para pekabar Injil, orang-orang yang mau bersaksi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan heran Bapak Ibu, dan jangan merasa tersinggung kalau ada di antara orang-orang yang kepadanya firman Tuhan kita sampaikan, kita jelaskan atau berita tentang kuasa Yesus kita uraikan dan seterusnya. Maka akan ada di antara mereka yang menolak kita, akan ada yang melarang kita, akan ada yang mendebat kita juga. Jangan heran kalau di suatu ketika khotbahnya Aka Amang Aka Inang Sintua atau bahkan pengajaran dari Amang Inang Pendeta di gereja, di pertangyangan, di sermon, ya, di tempat-tempat lain akan disangkal, akan dianggap intermezzo, akan dipandang rendah, tidak berisi, hanya sekedar kobur-kobur saja. Bahkan ada yang marah dan menyebut khotbah kita itu abal-abal. Jangan heran Bapak Ibu, jangan terkejut, jangan pusing, stres, dan kemudian merasa hilang semangatmu. Sedangkan pengajaran Yesus saja sudah mereka tolak. Mereka tidak percaya dan mereka anggap keras dan tidak sanggup menerimanya. Sehingga mereka bersungut-sungut dan pergi meninggalkan Yesus. Yesus, apalagi kepada kita, kepada Amang dan Inang Sintua, Partohonan yang pasti memiliki kekurangan-kekurangan dalam berbagai hal toh. Saudara, bagaimanapun pengalamanmu memberitakan firman, bersaksi untuk kebesaran Tuhan, sampaikan itu dalam iman yang kuat bahkan. Ingat bahwa Tuhan lewat Roh Kudus akan memampukanmu. Tanamkan kesabaran dalam hatimu. Tanamkan kesabaran dalam hatimu Bapak Ibu. Ketika pelayananmu dicerca, disepelekan, dihina, dan dipermalukan orang-orang tertentu yang benci kepada kamu, jangan pernah merasa semangatmu menjadi kendor luluh padam ketika ada yang mengejekmu dan merendahkanmu. Ingatlah, kesaksianmu tidak akan pernah sia-sia. Akan berbuah Bapak Ibu. Makanya persiapkanlah dengan baik. Doakan pelayananmu, minta kuasa Roh Kudus. Jangan anggap enteng tugasmu ini berat, tetapi oleh Tuhan engkau bisa dimampukan mengerjakannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Pengajaran yang ketiga, terimalah firman meski keras, membawa kita kepada keseriusan. Saudara, pada ayat 60 Yesus menyampaikan firman yang sangat keras. Tetapi firman yang keras ini adalah suatu kebenaran yang mutlak yang harus disampaikan oleh Yesus. Dan kenyataan, para pendengar Yesus saat itu tidak menghendaki firman yang seperti itu kerasnya, meskipun kebenarannya mutlak. Sepertinya orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu menginginkan agar firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, wah, yang enak-enak saja, yang memuja-muji mereka saja, dan sebagainya dan sebagainya. Akibatnya mereka memprotes khotbah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu dengan mengatakan, wah, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, kalau Yesus menyampaikan firman yang keras seperti itu, tentu ada tujuan Yesus yang baik di situ, yakni agar pendengarnya mau sungguh-sungguh menghidupi firman yang disampaikannya meskipun itu keras.
Inilah menyadarkan kita, menyadarkan Bapak Ibu pendengar saat ini, firman yang keras itu terkadang kita butuhkan, kita perlukan untuk meneguhkan iman kita, untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaiki sikap dan perilaku kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana Ibrani pasal 12 ayat 5, epistel si Jahaon di peringatan kenaikan Yesus ini, di sana dituliskan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai pengkhotbah, siapapun kita sebagai pengkhotbah atau penyampai firman, jangan segan-segan untuk menyampaikan firman yang meskipun keras, kalau memang itulah yang harus kita sampaikan, maka sampaikan dengan apa adanya, dengan seadanya, dengan sebenar-benarnya. Dan sebagai pendengar firman, jemaat biasa, pengikut ibadah, maka kita harus siap untuk menerima firman yang keras, yang mengkritik hidup kita, mungkin habis-habisan dikritik. Jangan seperti orang Yahudi di sini, menganggap firman yang keras itu menggoncangkan iman mereka. Ayat 61, menurut Yesus, masih ada yang lebih menggoncangkan daripada firman yang dia sampaikan saat itu, yakni tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, yang kelak akan terjadi. Ini lebih menggoncangkan lagi, kata Yesus. Dan bagi kita sekarang, masih ada yang lebih menggoncangkan lagi, yaitu kedatangan Yesus turun kembali kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya. Tentu ini sangat menggoncangkan kita. Nah, bagaimana mereka atau kita bisa menyaksikan, melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu nanti? Kalau mendengar pengajaran yang saat ini disampaikan pun sudah nggak bisa, sudah nggak mau, sudah menganggapnya terlalu keras. Dan bagi kita harus siap menerima segala firman yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan lewat berbagai-bagai cara, mungkin lewat khotbah, lewat sermon, lewat pengajaran, dan lain-lain. Itu sebabnya pada ayat 63 di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman yang benar itu adalah ketika firman itu firman yang disertai Roh Kudus, bukan firman yang didasari oleh kedagingan, oleh kesenangan-senangan pikiran, oleh hal-hal duniawi semata-mata, yang memberi hanya kesenangan-kesenangan telinga, pendengaran saja, yang berisi terlalu banyak lelucon, membuat orang tertawa saja. Oh, bukan firman yang seperti itu. Meskipun itu baik, firman yang dipimpin oleh Roh Kuduslah, itulah yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Dan untuk itu juga kita sebagai pendengar firman harus mau dipenuhi, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus agar kita dengan sukacita menerima apapun bentuk dan wujud firman yang kita dengar. Semoga kita semua pendengar khotbah ini mau mengimani Yesus yang naik ke sorga, maka porsiai Yesus nama naik ke surga, sebagaimana seruan topik perayaan kenaikan Tuhan ini, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang handal, yang konsisten, dan sukses di tengah berbagai-bagai kehidupan ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di peringatan kenaikan Tuhan Yesus 18 Mei 2023 dari Yohanes pasal 6 ayat 60-63 ini, agar semakin banyak orang yang mau mengimani Yesus yang naik ke sorga, maka porsiai Yesus nama naik ke surga termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami di saat kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami Tuhan supaya mampu menerima firman, meskipun itu dengan keras menegur kami, karena Tuhan menghendaki kami lewat firman itu kami akan berubah dalam perilaku yang selama ini mungkin tidak kami sadari sudah jatuh di dalam ketidakbenaran. Biarlah firman dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan segala kehendak yang diinginkan oleh Tuhan bagi kami. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, supaya para pendengar khotbah ini sungguh-sungguh mau menghidupi firman yang mereka terima dimanapun mereka mendengar firman. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.